Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Bisma yang Agung telah menyerah di medan peperangan dan bertekuk lutut di hadapan Sri Kandi. Kini ia terbaring kesakitan di atas tumpukan anak panah milik Arjuna. Seluruh pihak Pandawa maupun Kurawa merasakan kesedihan dan penderitaan yang dialami Bisma yang Agung. Duryodhana tidak kuasa menahan amarahnya melihat kakeknya telah dilumpuhkan oleh Arjuna. Duryodhana ingin membunuh Arjuna, namun dihentikan oleh Bima. Bisma pun juga melarang Duryodhana untuk menyerang Pandawa saat ini. Bisma berkata, "Pangeran Duryodhana, janganlah kau marah pada keadaan ini, karena besok pagi kau akan membutuhkan baik kemarahan ataupun keberanianmu dalam medan pertempuran." Duryodhana lalu membuang gadanya dan mendekati kakeknya Bisma. Ia segera memerintahkan prajuritnya mengambil sebuah penyangga untuk kepala kakeknya itu. Namun Bisma menolak dan mengatakan bahwa dirinya jangan diberikan kenyamanan lagi, dan biarkanlah dia dalam posisi seperti itu. Bisma yang Agung berkata, "Arjuna, jika seorang ksatria mendapatkan penyangga dari busur panah setelah kematiannya, maka setelah itu dia akan pergi ke nirwana." Arjuna lalu membentangkan busurnya dan melepaskan anak panah sebagai penyangga kepala sesuai dengan permintaan kakeknya itu. Duryodhana bersimpuh di hadapan Bisma sambil menangis. Ia meminta berkat dari kakeknya itu. Namun Bisma mengatakan bahwa ia tidak dapat memberkati Duryodhana dan Hastinapura, karena itu bukanlah tanggung jawabnya lagi. Kini semua berkatnya sudah diberikan untuk kemenangan para Pandawa. Dengan perasaan kecewa, Duryodhana bangkit dan berkata kepada kakeknya, "Kakek, meskipun saat sekarang kau tidak mau menyerah dengan keyakinanmu, aku sudah mengira bahwa saat-saat terakhirmu kau akan menunjukkan sifat dermawanmu. Tapi tidak, kau selalu melawan semua yang aku inginkan, kek. Dan lihatlah sekarang, matahari bergerak ke arah selatan. Itu diyakini bahwa jika matahari bergerak ke arah utara, maka dia akan membimbing seseorang akan pergi ke arah nirwana. Dan jika matahari bergerak ke arah selatan, dia akan membawa ke neraka. Maka ini adalah hukumanmu, kek. Kau akan sangat menderita di neraka." Duryodhana pun lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Mendengar kata-kata Duryodhana seperti itu, Bima pun sangat marah dan berkata, "Duryodhana, perbuatan jahat apakah yang sedang kau lakukan? Mengapa kau tega-teganya mengutuk kakek seperti itu?" Basudewa berusaha menenangkan kemarahan Bima. Ia berkata, "Semua ini tidak ada artinya, Pangeran Bima. Seseorang membuka jalan ke nirwana ataupun neraka karena perbuatannya sendiri. Pergerakan matahari tidak ada hubungannya. Bisma yang Agung telah menemukan tempat untuknya sendiri di nirwana. Pada saat dia mengorbankan semua yang selama ini diyakininya, setelah mengetahui bentuk sebenarnya akan kebenaran. Karena itu kau tidak perlu khawatir, Pangeran Bima." Pangeran Sadewa pun berkata kepada kakeknya, "Kau mendapatkan anugerah untuk mati sesuai keinginanmu, kek. Bebaskanlah dirimu dari penderitaan ini." Namun Bisma menolak apa yang telah disarankan oleh cucunya itu. Dia mengatakan bahwa dirinya akan menunggu saat yang tepat untuk meninggalkan dunia ini. Bisma pun berkata, "Kita bisa membersihkan jiwa kita dengan penderitaan ini. Kalian harus berhenti mengkhawatirkan diriku. Aku sudah memutuskan bahwa aku akan terbaring di atas ranjang dari panah ini dan menunggu datangnya kematianku setiap saat. Jalan bagi setiap orang akan diikuti oleh amalnya selama itu." Ketika Yudhistira mendapatkan pengetahuannya, Bima mendapatkan keadilan, Arjuna mendapatkan wibawa, Nakula dan Sadewa mendapatkan kebahagiaan dan sukacita, maka saat itulah aku akan meninggalkan tubuh ini. Hastinapura juga akan mendapatkan keberaniannya. Saat itulah setiap orang di dinasti Kuru akan mendapat karunia dari langit dan bumi. Baru aku bersedia untuk dibawa menuju nirwana. Sekarang biarkanlah aku sendiri, anak-anak Pandu,
Biarkan aku sendiri di sini dan menanggung semua penderitaan ini. Sekarang kalian semua pergilah dari sini, dan ini adalah sebuah perintah dari kakekmu." Dengan hati yang masih diliputi duka yang mendalam, para Pandawa lalu pamit kepada kakeknya dan meninggalkan Bisma seorang diri terbaring di tengah-tengah medan perang Kurusetra. Sri Krishna pun tersenyum kepada Bisma dan memberikan salam perpisahannya kepada putra Gangga tersebut. Sementara itu di Hastinapura, Widura menyatakan kepada Dhritarashtra bahwa kebanggaan Hastinapura kini telah dihancurkan. Dhritarashtra pun merasa sangat kehilangan atas kepergian Bisma, namun dia tetap menyalahkan para Pandawa yang telah secara kejam menyerang harkat dan martabat dari Hastinapura. Ia menuduh bahwa mereka berlimalah yang telah menyerang kakeknya Bisma dan menodai kesuciannya dengan panah-panah mereka. Namun Widura membantah semua tuduhan itu. Dia berbalik menyalahkan bahwa para Kurawalah yang telah memulai perseteruan ini terlebih dahulu. Widura berkata kepada Dhritarashtra, "Anakmulah yang memulai semua ini. Orang tua yang punya hak untuk merasakan sebuah kenyamanan di dunia ini dipaksa untuk mengangkat senjata dan ikut berperang. Seseorang yang seharusnya dihormati dan didoakan, anggota tertua dalam sebuah keluarga, telah dilukai dengan penghinaan dan tuduhan yang tak beralasan oleh anak-anakmu sendiri. Kini orang tua itu terbaring di atas pembaringan yang terbuat dari anak panah. Semua itu karena anak-anakmu. Mereka selalu menempatkan keluarga ini dalam panasnya api." Kemarahan Widura sudah pada puncaknya, dan dia menyatakan bahwa dirinya sudah tidak menjadi Perdana Menteri lagi semenjak perang Kurusetra dimulai. Dia pun meminta kepada Dhritarashtra jika sang raja berniat untuk menghukumnya, maka dia bersedia untuk menerima hukuman mati itu. Widura terus menyalahkan para Kurawa yang membuat Dhritarashtra naik pitam dan hendak membunuh Widura dengan pedangnya. Namun pedang yang ada di genggaman Dhritarashtra terlepas karena ia tidak memiliki kekuatan lagi dan tubuhnya terasa lemas. Dhritarashtra memohon kepada adiknya untuk tidak meninggalkan dirinya dalam situasi yang seperti ini. Namun kekecewaan Widura sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ia akan tetap meninggalkan Dhritarashtra. Namun Widura berjanji bahwa dirinya akan tetap melindungi tahta dan bangsa ini dengan sebaik-baiknya sampai Raja Yudhishthira tiba. Widura berkata, "Perang ini akan terus berlangsung sampai waktu yang sangat lama, Kak. Sampai ke 100 anakmu itu terbunuh semua. Anak-anak Pandu akan menang dan berhasil nantinya. Dan kau hanya akan terduduk di sini dan meratapi kesedihanmu. Hati nuraniku telah mengutukmu." Dhritarashtra pun hanya bisa terdiam mendengar kata-kata Widura. Nah, siapakah yang akan menggantikan Bisma sebagai panglima perang tertinggi di pihak Kurawa? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.